tetapi sedang latihan. Tapi karena teman-teman ada di sini, saya bersyukur kita bisa berbagi bersama. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskan nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih Kau yang besar pada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu, kesempatan, kesehatan, apa kehidupan yang Kau berikan pada kami untuk bisa mendengar dan pelajari firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang mengilhami firman-Mu akan menolong kami untuk bisa mengerti maksud dan rencana-Mu untuk kehidupan kami. Kasihlah kami orang berdosa ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saya share screen ya. Bisa saya share screen-nya? Bisa bro, udah co-host. Oke, sorry. Bisa dilihat ya? Bisa bro, clear. Oke. Everything has changed, but nothing is different. Oke, seperti yang Saudara Jun tadi katakan, judul pelajaran kita, segala sesuatu berubah, tetapi tidak ada yang berbeda. Mungkin teman-teman penasaran dengan judul ini, semoga bisa menjawab penasaran teman-teman. Oke, pelajaran hidup kita itu bisa dibandingkan dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel ya. Nanti kita akan belajar bagaimana pengalaman hidup bangsa Israel akan menjadi pelajaran hidup kita juga. Jadi pertama, kesusahan hidup yang kita alami bisa dibandingkan dengan padang belantara yang dilewati oleh bangsa Israel yang mana tidak ada air, kering, dan bahkan ada ular dan kalajengking di sana. Di sisi lain, Tuhan memberikan berkat, mana di dalam perjalanan bangsa Israel yang menggambarkan berkat perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke. Dan dari sini kita bisa melihat baik berkat maupun kesusahan adalah cara Tuhan mendidik kita. Bagaimana kita belajar berserah dan bersandar kepada Tuhan. Mari, kita ingat bagaimana melalui Musa, Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 8 ayat 15 sampai 16 ya. Boleh seorang bacakan? Biar saya tidak bicara sendiri. Ulangan 8 ayat 15 dan 16. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air, Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Oke, jadi seperti yang kita lihat di sana ada pertama ya, di Ulangan 8 ayat 16. Itu adalah berkat penyertaan Tuhan kepada orang-orang Israel. Jadi satu-satunya cara bertahan hidup di tempat ini adalah berserah dan bersandar pada Tuhan. Tempat ini yang mana? Yang mana tidak ada air, ada ular yang ganas, dan kalajengking. Jadi cara satu-satunya bertahan hidup di tempat seperti ini adalah bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama di padang belantara mereka mengalami mana. Mana itu roti yang turun dari surga. Keluaran 16 ayat 15. Di sana dikatakan ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan padamu menjadi makanan. Saudara tahu, mana itu artinya apa? Siapa yang tahu artinya mana?
Boleh baca, Pak? Udah ditulis di situ, besar-besar. Apakah ini? Mana itu apakah ini? Oke, mana itu artinya apakah ini? Jadi mana itu sendiri keluar dari kebingungan dari orang Israel. Jadi setiap kali kita mendengar kata mana, artinya apakah ini? Karena orang Israel memang tidak tahu apa nama benda yang mereka lihat jatuh dari langit. Orang mengeluh setelah mereka makan mana. Orang-orang mengeluh karena mana. Dari pengalaman ini Musa memberi pelajaran rohani kepada bangsa Israel. Bayangkan saudara, orang Israel makan mana itu 40 tahun. Coba kita analogikan kita di sini makan Indomie selama 40 tahun. Saya mau lihat mukanya orang-orang ini. Makan Indomie selama 40 tahun. Coba saudara-saudara, pilihannya ada berapa itu ya? 4. Cuma 2 kali ya. Mie goreng, mie rebus. Mungkin kalau bisa dibakar itu mie. Tetapi bayangkan pilihannya cuma sekitar itu aja. 40 tahun, saudara bayangkan. Makan mana, dan untuk makan berkat itu sendiri, orang-orang Israel itu harus membutuhkan tuntunan Tuhan. Itu memakan berkat 40 tahun. Jadi Ulangan 8 ayat 22-3, di sana dikatakan, ini nasihat Tuhan kepada nasihat Musa kepada orang Israel. Ayat 3 khususnya. Jadi ia merendahkan hatimu. Oke, inilah pelajaran mananya tadi. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, apakah ini, yang tidak dikenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Itulah pelajaran mana yang Tuhan mau berikan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari segala firman yang diucapkan Tuhan. Jadi untuk menikmati mana selama 40 tahun, mereka harus meminta nasihat Tuhan. Karena 40 tahun makan mana, orang akan bosan juga. Sama seperti analogi makan Indomie ya, selama 40 tahun, orang juga akan bosan. Jadi untuk menikmati berkat Tuhan, harus meminta pertolongan Tuhan untuk bagaimana menggunakan berkat Tuhan. Jadi, seperti kita ulangi lagi tadi, pengalaman padang belantara, tanah kering yang tak ada air adalah gambaran dari kesusahan hidup ya. Kedua, mana mengibaratkan berkat perlindungan Tuhan. Tapi ada sisi yang lain, poin ketiga, ketika kita harus menerima akibat dari kesalahan kita di masa lalu, hidup kita jadi susah dan itu adalah pengalaman padang belantara yang lainnya. Jadi ada juga pengalaman padang belantara yang lainnya adalah ketika kita menerima akibat dari pilihan-pilihan kita yang salah di masa lalu. Kita akan belajar siapa-siapa di dalam Alkitab yang memiliki pilihan-pilihan yang salah di dalam hidup, yang mereka juga harus melewati padang belantara. Dalam Alkitab, kita ditunjukkan kalau kita datang kepada Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya, Tuhan bisa merubah kutuk-kutuk itu menjadi berkat. Untuk poin yang ketiga tadi, bahwa di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa meskipun kita sudah melakukan pilihan-pilihan yang salah di masa lalu, Tuhan bisa merubah kutuk itu menjadi berkat. Oke? Kita lihat contohnya di dalam Alkitab. Contohnya Simeon dan Levi. Ini adalah berkat Musa kepada Simeon dan Levi.
Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka adalah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permusafakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarah keras, terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Ini adalah Simeon dan Lewi, ya, di mana Simeon dan Lewi tidak mendapatkan, khususnya Lewi tidak mendapatkan berkat tanah pembagian ini, bagian tanah mereka. Mereka tidak mendapatkan bagian karena akibat mereka membunuh orang lain satu kampung karena membela adik perempuan mereka yang diperkosa. Saudara tahu cerita itu kan? Dina namanya, Dina adik perempuan mereka yang diperkosa. Jadi Simeon dan Lewi, khususnya Lewi, tidak mendapatkan tanah pusaka. Jadi akibat dari pilihan yang salah yang mereka lakukan, mereka tidak mendapatkan berkat itu, tanah pusaka itu. Tetapi apa yang terjadi, meskipun mereka tidak mendapatkan tanah pusaka, mereka tidak terima tanah pusaka dan mereka hidupnya menumpang. Justru mereka dijadikan guru, pengajar, dan imam oleh Tuhan bagi seluruh bangsa Israel. Orang yang awalnya dikutuk karena pilihan yang salah yang mereka lakukan di masa lalu, justru Tuhan jadikan mereka guru dan imam, orang Lewi, ya. Next, contoh lain adalah Musa, pengalaman hidup Musa. Kita tahu bersama Musa pernah membunuh orang, ya, orang Mesir, karena usahanya untuk membebaskan orang sebangsanya. Oke, terus dia lari ke padang. Dia lari ke padang dan jadi seorang gembala. Terus Tuhan panggil dia lagi untuk membebaskan bangsa Israel. Setelah itu kembali lagi ke padang belantara. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, seluruh hidup Musa itu dihabiskan di padang belantara. Bayangkan 40 tahun di padang belantara mengembalai domba. Habis itu 40 tahun di padang belantara bersama orang-orang Israel yang dia bebaskan. Musa, akibat dari pilihan yang salah membunuh orang, dia hidup di padang belantara. Tetapi apa hasil dari pilihan yang salah ketika Musa bertobat? Kita baca, apa komentar Alkitab tentang Musa? Ulangan 34 ayat 10. Boleh seorang membacakannya? Saya rindu teman-teman bisa membacakan ayat ini. Ulangan 34 ayat 10. Anyone? Ulangan 34 ayat. Oke. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang. Oke, mungkin sinyalnya Ines lagi bermasalah. Saya bacakan, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ayat 11, dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir, di hadapan Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Bayangkan, orang yang menghabiskan sisa hidupnya di padang belantara justru menjadi orang nabi yang satu-satunya yang tidak pernah bangkit selain daripada Musa. Dan Musa dikenal sebagai orang yang paling rendah hati di dalam Alkitab. Jadi kita lihat di sini dari pengalaman Lewi dan pengalaman Musa, meskipun pada padang belantara itu juga yang mana
merupakan juga hasil pilihan kita yang salah, Tuhan bisa merubah padang belantara itu bisa menjadi berkat. Oke. Jadi, padang belantara yang harusnya merupakan hukuman, kesusahan akibat perbuatan kita, justru menjadi tempat berkat. Dan pengalaman Musa mengembalakan domba 40 tahun, mempersiapkan Musa untuk mengembalakan bangsa Israel selama 40 tahun berikutnya. Oke. Setelah bangsa Israel keluar dari padang belantara, orang Israel masuk negeri Kanaan. Oke. Tadi kita sudah pelajari bagaimana orang Israel di padang belantara ada mana, dan sekarang ini mereka masuk ke tanah Kanaan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara hidup orang Israel di negeri perjanjian. Oke. Tadi kita pelajari bahwa di padang belantara mereka tidak ada air, tidak ada makanan, ada ular, kalajengking. Bagaimana cara hidup di padang belantara? Bergantung kepada Tuhan. Pertanyaan sekarang, bagaimana cara hidup orang Israel di negeri perjanjian? Oke. Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ayat ini sangat terkenal ya. Kita tahu bersama ayat ini. Kita baca selanjutnya. Apa yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada tiang pintu gerbangmu. Jadi inilah dasar dari apa yang kita pelajari nanti. Perintah yang mana yang diulangi? Kalau kita baca di ayat 6 tadi ya, apa yang kuberitakan padamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Pertanyaan kita adalah, perintah yang mana yang harus diperhatikan? Di ulangan 11 menceritakan perintah yang sama dengan ulangan 6. Kalau teman-teman lihat, ulangan 11 dan ulangan 6 memiliki isi yang sama. Di sana dikatakan, tetapi kamu harus menaruh perkataanku di dalam hatimu. Kalau teman-teman baca itu, sama isinya di dalam ulangan yang ini. Mungkin pertanyaan kita, menaruh perkataanku di dalam hatiku, di hatimu. Perkataan yang mana? Perkataan yang mana yang kita harus taruh di dalam hati kita? Jadi perintah di ulangan 11 merupakan duplikat dari ulangan 6. Di dalam ulangan 6 ayat 6, apakah yang kuperintahkan padamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, perintah yang mana yang kita harus perhatikan? Yaitu perintah di ulangan 4 ya, ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Perintah ini yang harus kita perhatikan, orang-orang Israel perhatikan. Yang harus ditulis di pintu rumah, di tangan, di dahi ya. Bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Oke. Ulangan 11 tadi ayat 18, tetapi kamu harus menaruh perkataanku di dalam hatimu. Pertanyaan lagi, perkataan yang mana? Karena masih ada hubungan dengan ulangan 11, ulangan 6 tadi, yaitu perkataan di ulangan 6 ayat 4 dan 5. Mari kita lihat khotbah Musa terakhir kalinya, menerangkan bagaimana cara hidup di Kanaan. Ulangan 11, kelanjutan dari ulangan 11 tadi. Bagaimana cara hidup di Kanaan? Ayat 9, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka
suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri yang seperti tanah Mesir, tapi dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Ayat 11, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Jadi, apa yang disampaikan Musa, bagaimana cara hidup Musa sedang menjelaskan bagaimana cara hidup di negeri Kanaan. Musa sedang membandingkan apa yang kehidupan mereka di Mesir. Mesir itu banyak airnya. Mesir itu ada sungai Nil. Di mana kalau di dalam versi King James Version, Ulangan 11 ayat 10, dikatakan bahwa di Mesir kamu tendang-tendang air dengan kakimu. Jadi air itu melimpah di Mesir. Dan ayat 11, Musa membandingkan keadaan tanah Kanaan dengan Mesir. Di sana dikatakan, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Jadi negeri Kanaan itu negeri yang mana bergantung kepada hujan. Tidak seperti dengan Mesir ya. Mari kita lanjutkan. Banyak dari kita tidak sadari ketika orang Israel keluar dari Mesir, pergi ke tanah Kanaan, mereka meninggalkan tanah yang subur untuk tinggal di negeri yang kering. Jadi, Kanaan itu subur. Mesir itu subur, banyak airnya. Tetapi, Tuhan menuntun orang Israel untuk memasuki tanah Kanaan yang kering. Dan ini adalah ujian yang luar biasa. Nanti kita akan mengerti ketika kita berada di akhir dari pelajaran ini. Apa maksud Tuhan? Oke. Tetapi mungkin kita bilang bahwa tanah Kanaan itu kan berlimpah susu dan madu, ya kan? Seperti janji Tuhan tadi. Dan kita tahu di dalam Alkitab bahwa ada 12 pengintai ketika mereka mengintai tanah perjanjian itu. Buah-buahnya sangat bagus, sehingga Yosua dan Kaleb membawanya untuk menunjukkan kepada orang Israel dan Musa. Tetapi kalau kita buka, baca lagi di kisah Abraham, Kejadian 12 ayat 10, di sana diceritakan bagaimana Abraham mengalami kelaparan karena kekeringan di tanah Kanaan. Bukan cuma Abraham, di zaman Ishak, Kejadian 26 ayat 1, Ishak juga mengalami kelaparan karena kekeringan yang sangat panjang. Zaman Yakub, Kejadian 42 ayat 5, Yakub juga mengalami kelaparan. Kenapa Naomi pergi dari Kanaan? Karena kelaparan juga. Kita bisa buka di Rut 1 ayat 1. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa orang Israel atau tanah Kanaan itu bergantung kepada hujan agar bisa hidup. Beda dengan Mesir yang banyak airnya. Jadi Tuhan akan beri mereka hujan, tapi bagaimana caranya? Tuhan akan memberi mereka hujan, tetapi bagaimana caranya? Apa janji Tuhan? Di Ulangan 11 ayat 12-15. Suatu negeri yang berlimpah, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ayat 13, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, hingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan pada tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir,
hingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan ia akan memberi rumput di tempatmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Jadi, inilah janji Tuhan di Ulangan 11 ayat 12 sampai 15. Tuhan, jika janji Tuhan itu, jika kita sungguh-sungguh mendengarkan perintahnya. Saudara lihat ada kata segenapnya yang saya kasih tanda hitam. Sangat penting kata segenapnya ini. Kalau di dalam bahasa Inggris, with all your heart, with all your soul. Jadi, Tuhan itu memerintahkan mereka dan juga memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan itu dengan all, bukan dengan sebagian, ya, bukan dengan setengah atau sepertiga. Makanya kata segenap itu sangat penting di situ. Kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas ya, with all your heart. Jadi itu janji Tuhan kepada orang Israel. Jadi dengan demikian, jika orang Israel memenuhi tuntutan yang Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan hujan untuk tanah mereka pada masanya. Jadi, lihat apa janji Tuhan. Tuhan akan beri air, seperti yang kita baca sebelumnya. Di Mesir, orang tidak perlu berdoa. Air melimpah, mereka punya sungai Nil. Tetapi di negeri perjanjian, cara mendapatkan air, cara satu-satunya adalah berdoa kepada Tuhan. Jadi di Mesir, orang tidak perlu berdoa, ada sungai. Tetapi di tanah perjanjian, orang harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberi air. Kita lihat lagi khotbah Musa untuk terakhir kalinya, menerangkan bagaimana cara hidup di tanah Kanaan tadi ya, diulangi lagi. Dia mengulangi kembali apa yang dikatakan sebelumnya, bahwa Mesir tidak sama dengan tanah Kanaan atau tanah perjanjian yang mana bergantung sepenuhnya pada hujan. Di Ulangan 11 ayat 11 dikatakan, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergantung dan yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapatkan air sebanyak hujan turun dari langit. Jadi negeri itu bergantung sepenuhnya pada hujan. Oke. Ulangan 11 kita lanjut. Ayat 16. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk hingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ini adalah pesan Musa supaya orang-orang Israel berhati-hati supaya jangan terbujuk hingga mereka menyembah kepada Tuhan lain, Allah lain. Dan dari sinilah kita mengerti bahwa Ulangan 6 ayat 4 tidak hanya berbicara tentang monoteisme ya, di mana Tuhan itu esa. Tetapi kalau dilihat dari konteksnya, seperti yang kita lihat di sini, di dalam konteks buku Ulangan, kata Allah itu satu lebih merujuk kepada Tuhan itu satu-satunya sumber hidup. Bukan sekedar berbicara tentang bahwa Tuhan itu satu, tetapi kalau kita baca dari semua konteks yang kita baca dari Ulangan 6 sampai Ulangan 11, merujuk kepada Tuhan itu satu-satunya sumber hidup. Dan orang Israel mengalami itu di masa Elia, di zaman Elia, ketika orang Israel mengambil Tuhan atau Tuhan-Tuhan lain selain daripada Tuhan yang harusnya disembah, mereka mengalami kekeringan. Ketika mereka menyembah Baal, Elia katakan, suruh Baal turunkan hujan. 1 Raja-Raja 18 kita bisa baca di sana bagaimana nabi-nabi Baal itu berlawanan dengan Elia ya, untuk berdoa menurunkan hujan.
Jadi ketika orang Israel bergantung pada Tuhan-Tuhan yang lain, mereka mengalami kesulitan. Karena itu tadi, mereka tidak mengingat janji Tuhan yang ini. Janji Musa yang di Ulangan 11 ayat 16. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk hingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain. Terbukti di zaman Elia, orang-orang Israel justru menyembah kepada Allah lain dan mereka mengalami kekeringan. Dan di situ kita kalau baca, Elia justru mengolok-olok para nabi Baal itu ya. Suruh dia turunkan hujan dan mereka berjoget, menyiksa diri untuk turunkan hujan, tetapi tidak terjadi. Dan orang Israel mengalami itu di zaman Elia, tadi kita baca. Jadi bagaimana bangsa Israel bisa hidup di padang belantara, berserah dan bergantung pada Tuhan? Pertanyaan bagaimana tadi ya? Bagaimana bangsa Israel bisa hidup di padang belantara? Ya, berserah dan bergantung pada Tuhan. Padang belantara tak ada air, penuh ular dan kalajengking. Bagaimana bisa makan? Bergantung pada Tuhan. Jadi Tuhan kirimkan mana. Sekarang mereka masuk negeri Kanaan, bagaimana mereka bisa hidup di negeri Kanaan? Bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya satu-satunya pemberi hujan. Jadi, bagaimana bangsa Israel hidup di padang belantara? Bergantung kepada Tuhan. Dan bagaimana orang Israel hidup di negeri Kanaan? Ya bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya sumber pemberi hujan. Jadi mungkin pertanyaan kita, kapan tidak bergantung kepada Tuhan? Ya kan? Pertanyaan kita, kapan kita tidak bergantung kepada Tuhan? Ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka bergantung kepada Tuhan. Ketika mereka di padang belantara, mereka bergantung kepada Tuhan. Dan ketika mereka tinggal di Kanaan, mereka juga bergantung kepada Tuhan. Jadi tidak ada waktu bagi mereka tidak bergantung kepada Tuhan. So, dari sini mungkin saudara mengerti judul dari pelajaran kita ya. Manusia tidak pernah bisa hidup lepas dari berkat Tuhan. Oke. Nanti kalau kita selamat, masuk surga dan hidup kekal di surga, adalah hidup kekal di surga adalah hidup kekal yang bersyarat. Syaratnya adalah bergantung pada Tuhan. Jadi kita bertanya, kapan kita tidak bergantung pada Tuhan? Manusia tidak bisa hidup lepas dari berkat Tuhan. Sebenarnya logis juga ya. Tuhan itu sumber hidup, ya. Jadi kalau kita terlepas dari sumber hidup, otomatis mati. Saudara tahu, kenapa upah dosa itu maut? Kenapa upah dosa bukan push up atau dicambuk? Kenapa upah dosa maut? Karena ketika kita melakukan dosa, kita sedang memisahkan diri dari sumber hidup. Itu sama dengan kabel kalau diputus dari PLN, lampu tidak akan menyala. Sumber arus lampu itu dari PLN. Jadi kalau kita terputus dari sumber hidup, otomatis mati. Makanya upah dosa itu maut. Jadi ketika nanti kita masuk surga dan diselamatkan, kita pun harus hidup bergantung kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu sumber hidup. Ketika kita menjauh dari Tuhan, kita akan mati. Jadi dari zaman Adam sampai di surga, manusia tidak dapat hidup jika tidak bergantung kepada Tuhan. Kita baca lagi Ulangan 11 ayat 16. Hati-hati jangan sampai
tertipu. Oke? Mungkin kita katakan, oh, kita tidak akan tertipu sama seperti orang Israel. Ya kan? Orang Israel kan gampang tertipu, kita enggak. Ya kan? Kita kuat-kuat. Oke. Betapa sering kita bergantung kepada yang bukan Tuhan. Oke. Mungkin itu uang, jabatan, ras, suku, atau segala macam yang kita kira itu adalah sumber hidup. Ya kan? Itulah tipuan-tipuan yang sering kita alami setiap hari. Makanya kita pikir tadi, oh, kita nggak tertipu. Tetapi seringkali kita bergantung kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Oke. Jadi, hati-hati, ingat pesan ini. Hati-hati jangan sampai tertipu. Kita baca Ulangan 11 ayat 17. Lalu, jika demikian, maka akan dibangkitkanlah murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Oke? Dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Mungkin pertanyaan kita, bagaimana mungkin orang bisa mati di negeri yang baik? Ya kan? Ini negeri yang baik loh. Bagaimana mungkin orang bisa mati di negeri yang baik? Karena negeri itu baik atau tidak bergantung pada belas kasihan Tuhan. Bukan bergantung pada negerinya, tetapi bergantung pada Tuhan yang menyediakan segala sesuatu di dalam negeri itu ya. Jadi pertanyaan kita tadi, bagaimana orang bisa mati di negeri yang baik? Karena negeri yang baik atau tidak, karena negeri itu baik atau tidak bergantung pada belas kasihan Tuhan. Ingat prinsip ini. Di padang belantara atau di negeri Tuhan satu-satunya yang berhidup. Jadi kalau kita kembali ke judul renungan kita tadi, segala sesuatu berubah, tetapi tidak ada yang berbeda. Mesir berbeda dengan padang belantara. Padang belantara berbeda dengan tanah Kanaan. Tetapi satu yang tidak berubah adalah bergantung kepada Tuhan. Segala sesuatu berubah, tetapi tidak ada yang berbeda. Jadi maupun di Mesir, mau di padang belantara, atau di tanah perjanjian, kita tetap harus bergantung kepada Tuhan. Segala sesuatu berubah, tetapi tidak ada yang berbeda. Ulangan, lanjutkan ulangan 11. Tetapi kamu harus menaruh perkataan ini dalam hatimu, di dalam jiwamu. Mungkin pertanyaan kita, apa yang harus ditaruh di dalam hati? Apa yang taruh di dahi? Apa yang taruh di pintu atau di ambang pintu? Apa yang ditaruh di sana adalah ingat bahwa Tuhan itu sumber hidup. Ketika kita melewati pintu rumah kita tulis di sana, Tuhan itu sumber hidup. Ketika kita melewati pintu, orang Israel melewati pintu gerbang, mereka mengingat bahwa hidup itu bergantung kepada Tuhan. Itu yang harus ditulis di tangan kita. Tuhan itu sumber hidup. Jadi ini adalah ayat terakhir kita tadi, bahwa mau di padang belantara atau mau di tanah Kanaan, kita tetap selalu bergantung kepada Tuhan. Segala sesuatu berubah, tetapi
tidak ada yang berbeda. Bergantung kepada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Saya pikir judul tadi sudah menjawab apa yang dari penjelasan ini, bahwa kita harus selalu bergantung pada Tuhan, mau dimanapun kita berada. Mungkin pengalaman hidup kita berbeda-beda, tetapi sesuatu yang tidak berubah adalah kita harus bergantung kepada Tuhan. Terima kasih teman-teman. Semoga ini menjadi berkat. Tuhan berkati. Amin.